Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, dan semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Kali ini kita akan bahas tentang jualan ini ya, teman-teman. Kue bongko pisang namanya, atau kue apa sih namanya? Ya, dimana di sini adalah Nek Marsia yang jual ya, teman-teman. Beliau ini jualnya itu awalnya cuman di apa ya, di keliling kampung ataupun di keliling komplek ya teman-teman. Jadi jualannya itu cuman dapat sedikit ya. Beliau itu dijual dengan harga 1.000, mungkin satu hari itu hanya dapat sekitar 20.000 sampai 30.000, yaitu sekitar 20 sampai 30 buah lah yang habis ya. Jadi ada anaknya berkata, kenapa enggak dititipkan saja di warung ataupun di gede ya. Beliau ini jualannya pertama itu ya namanya juga nenek-nenek ya. Jadi dia hanya keliling gitu ya, hasilnya sedapatnya disyukuri ya. Tapi ada yang kreatif teman-teman. Ketika anaknya menyuruh taruh titip di kedai, beliau ini penghasilannya makin banyak ya, dimana beliau itu membuatnya, kalau orang dulu itu kan dia cemana ya, rasanya itu gurih enak gitu ya, lemak gitu ya teman-teman. Jadi memang rasanya enak, berarti terus beliau itu karena disuruh oleh anaknya ditaruh di kedai atau di toko kelontong, beliau itu membuatnya satu hari mula-mula 50 teman-teman. Jadi ditaruhnya di beliau itu ngecer juga ya. Jadi ditaruh di kedainya itu, di toko kelontong itu 20 sampai 15 ya. 15 pertamanya itu teman-teman, 15. Jadi ditaruh 15, ada dua kedai ya. Jadi 32 kedai dan 20-nya itu diecerkan. Tapi kedainya itu ditaruhnya enggak di tempat kampungnya ya, di kampung sebelah. Jadi dia ngecernya itu di kampungnya sendiri dan udah punya langganannya sih. Biasanya itu beliau itu mulai ngecer atau mulai menjualnya itu keliling itu di jam setengah 9, sampai dari jam 8 sampai setengah 9 gitulah kurang lebihnya. Jadi beliau itu membawa dengan tas ya, namanya juga orang dulu pakai sepeda teman-teman, dan sisanya ditaruh di kedai. Ternyata di kedai itu laris habis teman-teman. Nggak tahu kenapa, karena rasanya enak. Saya rasa karena orang dulu itu kalau bikin makanan itu enak, entah kenapa ya, laris teman-teman. Jadi beliau itu mulai membikinnya ditambahi dan disuruh oleh anaknya jualannya itu yang titipannya itu di kampung sebelah saja, dan di kampungnya sendiri itu diecerkan atau dikeliling, dijual keliling teman-teman. Dan akhirnya sekarang itu beliau sudah memiliki 10, dan sekarang itu diantar sama anaknya teman-teman, jadi menggunakan sepeda motor. Jadi udah keren lah, dan sekarang pun udah mulai dikurangi untuk keliling ke kampungnya ya. Jadi udah mulai dititip-titipkan teman-teman, dititip-titipkan di kedai. Jadi omsetnya itu udah banyak ya. Harganya pun sekarang udah enggak 1.000 lagi teman-teman, harganya udah 2.000. Beliau itu kalau beli pisang ya, beli pisang itu beliau itu ke petani langsung ya teman-teman. Kenapa? Karena biasanya kalau beli di pajak ataupun di pasar, ada pisang itu yang masaknya ataupun matangnya itu dipaksa ya. Dia itu pakai semprot atau pakai, pokoknya secara paksa lah. Jadi beliau itu membelinya dari petani, dari langsung pemilik pemilik pohon pisangnya ya. Ketika udah menaruh dagangannya di kedai ataupun di toko kelontong, beliau itu tanya kepada warga yang namanya nenek-nenek ya kan, yang punya pisang itu dibeli. Jadi habis dibeli di rumah itu dimasak
dimatangkan ya secara tradisional. Jadi rasa pisangnya itu benar-benar manis, benar-benar enak. Berarti triknya di sini adalah pisangnya itu yang benar-benar matang alami ya teman-teman. Jadi karena kata beliau itu agar rasanya lebih enak dan juga lebih manis gurih gitu teman-teman. Beliau itu sekarang omsetnya udah hampir 300.000 rupiah teman-teman. Jadi beliau itu dijual 2.000 dan udah habis setiap harinya itu hampir 150 hingga 200 buah ya, 200 piece lah ya. Terkadang ya namanya dagang tetap juga ada tidak habisnya teman-teman. Jadi kalau tidak habis itu biasanya anaknya yang membeli, dan terkadang namanya orang tua yang namanya nenek-nenek ini ya, ya dimakan cucunya, dimakan anaknya, ya nggak usah dibeli nggak apa-apa. Tapi terkadang ada juga yang memang nggak mau ngasih, ada juga yang mau mengasihnya atau membelinya teman-teman. Jadi beliau sekarang udah enak dan udah mendapatkan uang sendiri lah, udah berkembang. Jadi triknya adalah yaitu di pisangnya tadi teman-teman. Yang kedua itu dia itu dititipkan teman-teman agar lebih lebih banyak pembelinya ataupun pasarnya itu lebih luas ya teman-teman. Di sini ini beliau menggunakan santan kelapanya itu mengambil dari petani juga ya teman-teman. Dan ketika memasak santannya beliau itu menggunakan pandan ya, pandan yang masih hijau, dimana itu agar lebih wangi katanya teman-teman. Jadi beliau ini dari tekstur makanannya juga lembut dan juga enak ya teman-teman. Beliau ini enggak riset dulu lah, biasanya kita kan kalau mau usaha itu riset dulu kompetitornya siapa, tapi beliau tidak ya. Beliau itu tanya ke kedai, ngomong kepada pemilik kedai untuk menitipkan barangnya, dan boleh teman-teman. Dan di sini menggunakan gula merahnya katanya nggak perlu yang kemerahan ataupun yang apa itu, tapi yang biasa saja gula merahnya, dan juga ditambahi gula putih jika tidak apa ya, tidak manis. Itu untuk ininya ya teman-teman, untuk kuahnya ya, dimana kuahnya ini menggunakan gula merah dan juga santan teman-teman. Jadi santannya di sini itu sama gula merahnya itu dipisah teman-teman, jadi digunakan plastik gitulah. Jadi kalau di kedai-kedai itu pun sudah dipisahkan. Kenapa seperti itu? Agar tidak basi ya. Jadi banyak sekali pembelinya sekarang dan omsetnya sudah banyak. Itu tadi teman-teman kisah beliau yang asal mulanya itu jualannya menggunakan sepeda dan keliling. Sekarang omsetnya sudah 300 ribuan ya teman-teman. Dan itu idenya dari anaknya ya, yang mencoba suruh menitipkan di kedai ataupun di tempat tuku kelontong. Gimana teman-teman, apakah teman-teman tertarik dengan usaha ini? Semoga video ini bermanfaat dan juga semoga menambah informasi buat teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Sehat selalu, sukses selalu, rezekinya dilancarkan selalu, amin. Sampai jumpa di video berikutnya.